Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kecil apa gede nih, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin. Fakunna khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Makhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi wa ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, al-mukarramat wal muhtaramat, yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas, mulai dari ketua sampai terus jajarannya. Kita doakan semoga selalu sehat walafiat, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita doakan ketua lingkungan RW 0 berapa Pak? 39 beserta seluruh jajarannya. Tadi sudah diwakilkan oleh Bapak Wakil RW, Bapak Andri. Semoga seluruhnya pengurus-pengurus kita sehat walafiat, bisa terus bimbing kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ketua Panitia PHBI Tahun Baru Islam dengan seluruh jajarannya, juga kita doakan semoga jerih payahnya selalu Allah lipat gandakan sebagai pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat, para hujjaj, para orang tua, remajawan, remajawati, yang mohon maaf semuanya tidak kami sebutkan. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau yang hadir semuanya. Ibu-ibu beserta ketua Majelis Taklim dan Majelis Taklimnya, Majelis Taklim apa Bu? Humairah. Kita doain semoga juga selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak soleh solehah kita yang tadi secara simbolik sudah kita berikan hadiah tali kasihnya, semoga dengan keberadaan beliau-beliau semuanya lingkungan kita menjadi lingkungan yang berkah, lingkungan yang terus mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ini duduk di sini ini tadi disebutin sama MC-nya berat betul. Ada LC, ada MA-nya. Waktu narahubung saya Pak Oji juga menanyakan nama saya kirim namanya Faisal Fahmi Jayani aja. Beliau izin nama saya, Pak Ustadz kalau dikasih embel-embelnya gimana katanya. Terserah dah, saya bilang begitu. Jadi saya LC itu tidur doang Pak Bu. 3 tahun saya memang di Timur Tengah, di Yaman. Saya ngaji sama para habaib. Qadarullah di tahun 2012
itu gejolak Presiden Abdullah Soleh waktu itu dilengserkan, dan akhirnya berimbas kepada kita mahasiswa. Ada 2 orang teman kami dari Aceh dan dari Medan yang kena peluru nyasar waktu itu dan meninggal dunia. Makanya kemudian kami itu disekolahkan, dikuliahkan sementara di Indonesia setelah 3 tahun itu. Ya, cuma perjalanan 3 tahun, menunggu 1 tahun lagi pengen lulus, waktu itu kena 4 tahun. Saya udah kelanjur terpincut sama seorang perempuan, Bu. Iya. Jadi kenal saya sama alumni pesantren Al Istiqomah Cianjur. Orangnya belum pernah ngeliat, belum pernah ketemu, belum pernah tatap muka, cuman gara-gara status doang, Bu. Ya, ini jadi korban status nih, Bu, ustadznya. Jadi kena status, dia waktu itu pasang status yang memang menjadi hobi saya. Waktu itu statusnya pakai bahasa Arab, dan saya paham ini statusnya bagus betul gitu. Sampai akhirnya saya datang ke sono. 2 minggu setelahnya saya langsung minta lamaran. 1 bulan dari pulangnya saya langsung akdun nikah biar kagak lama-lama. Jadi hubungannya cuman hanya byphone, Bekasi Cianjur. Aslinya saya orang Kali Abang Pengarengan sini, Bu, Pak, nyebrang doang. Cuma dari mulai saya 6 SD saya di Kali Abang Pengarengan, kelas SMP-nya 1 sampai selesai, SMA-nya kelas 1 sampai selesai, kagak pernah ada di kampung Kali Abang Pengarengan. Sampai akhirnya menikah pun saya tidak tinggal di kampung Kali Abang Pengarengan. Waktu saya kelas 5 SD, ini dulu masih sawah, termasuk danau itu saya termasuk ngikut mobil-mobilnya itu ngangkutin tanah dulu, Bu. Resep-resepan, namanya bocah, Pak ya. Jadi mobil apa tuh, beko yang jalan itu dari mulai ujung sampai ke ujung mau ngeruk bikin danau itu saya ikutin dan naik. Itu lagi resep-resepnya. Jadi kalau kita ngelihat masa lalu orang, sebenarnya kayaknya kagak pantas dia dipanggil ustadz. Gitu ya. Makanya tadi saya berat betul ketika dipanggil, ada yang panggil kiai, haji. Kalau haji mah bener pernah haji di tahun 2010. Ya, jadi LC-nya saya kagak terusin. LC-nya saya nggak terusin, saya tinggal. Saya kagak mau balik lagi karena ibu saya almarhumah itu udah kelanjur nangis duluan kalau saya berangkat. Udah jangan sampai ngelanjutin lagi. Akhirnya ngelanjutinnya di Jakarta Utara waktu itu. Makanya jadi SPDI biar kagak salah lagi ntar ini nyebutin LCMA-nya, takut saya dibilang ini ngebohongin masyarakat ini. Nah, kalau MA-nya memang saya seharusnya bulan Juli ini saya wisuda kemarin. Cuma karena rektor saya sedang melaksanakan ibadah haji dari Kementerian Agama, alhamdulillah beliau jadi duta Indonesia untuk mengawal jamaah haji Indonesia. Jadi beliau mah adanya di kantor Kementerian Agama Arab Saudi. Akhirnya wisuda kami ini itu dipending. Kabarnya di akhir Agustus.
gitu ya. Doain Pak Bu, semoga lancar ilmunya, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita mengadakan acara Muharraman atau tahun baru. Saya ingin sedikit sampaikan tentang Muharram dan sedikit tentang sejarahnya, dan nanti ibroh atau pelajaran yang kita bisa ambil dari sini semoga nanti juga kita bisa amalkan untuk keseharian kita. Muharram ini atau penetapan tahun baru Hijriyah sebenarnya kalau nama-namanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu udah ada sebelum ditetapkan Nabi hijrah. Maka ayatnya Allah katakan, inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard fiha arba'atun hurum minha arba'atun hurum, bahwa sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun ini ada 12. Dari 12 itu kemudian Allah ambil 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketetapannya sudah mulai ada yauma khalaqas samawati wal ard. Mulai dari Allah ciptakan langit dan bumi, nama-nama itu sudah ada. Cuma kemudian para sahabat dipelopori oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau menjadi seorang khalifah, itu diskusi dengan banyak para sahabat, kira-kira awal tahun kita ini mau diambil dari bulan apa? Ada yang mengusulkan dari bulan Rabiul Awal aja. Kenapa diambil dari Rabiul Awal? Alasannya para sahabat, karena di tahun itulah dilahirkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengusulkan, jangan dari Rabiul Awal, kita ambil di Rajabnya aja. Kenapa? Di Rajab itu banyak syariat-syariat yang kemudian Allah wajibkan bagi umatnya Nabi Muhammad, karena ada peristiwa yang namanya Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata tidak disetujui oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Akhirnya disetujui sama Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Setelah diskusi diambillah bulan Muharram. Kenapa Muharram? Pertama, Muharram itu adalah bulan peristiwa banyaknya Nabi kita, dari mulai Adam sampai terus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Torehan sejarahnya itu banyak ada di bulan Muharram. Nabi kita Adam alaihi salam taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sejak beliau kemudian memakan buah terlarang. Terus kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Itu kan berpisahnya dengan istri beliau, ada riwayat mengatakan 700 tahun lamanya pisah sama bininya. Nabi Allah Adam ada riwayat mengatakan itu ada di Himalaya. Kemudian Sayyidah Al-Hawa yang kita kenal Siti Hawa. Jadi Siti mah itu panggilan kita. Kagak ada di Arab Siti. Siti Komariah sama Badriah ada di Indonesia. Tapi kalau di Arab itu dipanggilnya Ummunal Hawa, ibunda kita Al-Hawa. Itu beliau di Jeddah. Nah, jadi jangan sampai tertipu nanti kalau dikasih apa? Dikasih arahan sama guide-guide yang ada di Jeddah atau yang ada di sekitaran Masjidil Haram. Nyok, sama-sama kita ke Jeddah ngelihat sepedanya Nabi Adam. Kagak ada sepedanya Nabi Adam.
Itu buatan Jerman, buatan Jepang. Meskipun gede banget gitu ya. Nabi Adam udah punya sepeda itu, ontel lagi. Gitu ya. Kagak ada itu. Nah, jeddah itu diambil dari kata-kata bahasa Arab jiddah yang artinya nenek moyang, karena Sayyidah Hawa itu diturunkannya di sono. Jadi 700 tahun itu Nabi Allah Adam sama bininya kagak pernah ketemu. Maka pas kemudian diterima taubatnya di bulan Muharram, Nabi Allah Adam ketemu dengan Ibunda Hawa, ketemunya di Jabal Rahmah. Makanya itu Jabal artinya gunung, Rahmah artinya kasih sayang. Orang Indonesia sering identik amat tugu-tugu. Kalau lagi ke sono akhirnya pada nulis nama Aisyah dan Pulan biar berjodoh. Aisyah sama Markimin. Mohon maaf yang ada namanya. Misalnya kayak gitu ya. Biar langgeng. Itu akhirnya sekarang mah udah dipagerin sama pemerintah Arab Saudi. Karena yang kayak begitu, yang nyoret-nyoret tugu sampai akhirnya tugu yang tadinya putih sampai hitam, orang Indonesia paling banyak. Lihat tugu udah cakep-cakep itu. Jadi pada apa? Oh, ada nama apa baik ada di situ. Itu sejarahnya Nabi Allah Adam alaihissalam terjadinya di bulan Muharram, Bapak Ibu. Begitu juga dengan diselamatkannya Nabi Allah Musa alaihissalam dari kejarannya Fir'aun. Itu terjadi di bulan Muharram. Sampai akhirnya Nabi ketika ketemu sama orang-orang Yahudi semuanya lagi pada puasa. Ditanya sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ente kenapa pada puasa itu? Di bulan Muharram ini terkhusus pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura itu. Apa jawabannya orang Yahudi, Pak Bu? Dzakal yaum anjallahu fihi Musa. Hari itu kami berpuasa karena di hari itulah Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa dari kejarannya Fir'aun laknatullah alaih. Maka orang-orang Yahudi semuanya berpuasa. Jawabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kalau ternyata kalian puasa dengan sebab bersyukur Nabi Allah Musa diselamatkan, fanahnu ahaqqu bi Musa. Kalau begitu yang lebih utama dan yang lebih berhak untuk melaksanakan ibadah puasa Muharram Asyura ini adalah kami-kami ini. Karena kami, kata Rasulullah, itu masih dalam satu nubuah, dalam satu kenabian dan kerasulan. Maka kamilah yang lebih berhak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawalah itu cerita puasanya orang Yahudi ke umat Islam, dan Nabi kemudian memerintahkan orang-orang Islam untuk melaksanakan puasa Asyura. Ada lagi sahabat yang kemudian protes. Dzakal yaum yu'azzimuhul yahudu ya Rasulullah. Ya Rasul, itu kan hari yang diagung-agungkan sama orang Yahudi. Masa iya kita puasa sama dengan puasanya orang Yahudi yang mereka agungkan? Langsung Rasulullah jawab ini, idza kana amul mukbil, kalau nanti ketemu dengan tahun berikutnya, lasumna at-tasi'a, maka kita untuk membedakan puasanya orang Yahudi yang 10 Muharram, kita puasa juga dari tanggal 9. Makanya ada hari Tasu'a namanya. Ini jadi khilafiyah antar para ulama dan ahlul hadis. Kenapa?
Karena Rasulullah setelah berbicara mensabdakan perintah puasa tanggal 9, belum ketemu dengan tahun berikutnya Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah tanggal 9 kagak puasa. Maka sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang puasanya pengen ngambil tanggal 10 dan tanggal 11-nya, monggo silahkan untuk membedakan puasa dia dengan puasa orang Yahudi. Ada juga yang ngambil dari tanggal 9 dan tanggal 10, ya monggo silahkan. Jangan sampai terjadi di antara kita gara-gara puasa Muharram akhirnya kemudian saling benci, kemudian saling mencaci, saling memaki, dan kemudian putus tali silaturahim kekeluargaan antar kita semuanya. Jangan sampai. Yang puasa 9 alhamdulillah bagus. Kenapa saya katakan bagus? Karena ahlul hadis mengatakan meskipun Rasulullah tidak melaksanakan puasanya di tanggal 9, ini masuk kategori sunnah hamiyah. Apa itu sunnah hamiyah Pak Ustadz? Sunnah hamiyah adalah sunnah yang Nabi baru mencita-citakan. Kalau kita belajar ilmu mustalahil hadis, itu sunnah terbagi menjadi 3 Bapak Ibu. Ini kita ilmu aja deh ya. Saya kagak pakai canda-canda dah. Biasanya kan senyum-senyum tawa kikik aja ya. Saya ngasih ilmu aja nih pada malam hari ini biar supaya jadi bekal. Jadi ceramah jangan diidentikan sama ngebanyol mulut terus kemudian ngelawak. Akhirnya pulang cuma hanya dapat gelinya doang. Lu tadi ngaji apaan? Nggak tahu gua. Ustadznya tawa gua deh tadi. Banyakan rata-rata kayak begitu. Cuman buat supaya yang penting jamaah kagak ngantuk terus pada demen. Emang kalau ngaji ilmu semuanya Bu rata-rata deh besok jangan panggil lagi apa ya kayak begitu. Ya Bu ya. Emang kenapa? Lah dari ujung sampai ujung kagak ada senyum-senyumnya tuh Ustadz. Ilmu yang dibahas. Orang kita tegur, orang kita ajak tawa, ajak senyum gitu. Ada yang kayak begitu. Akhirnya makanya banyak ustadz-ustadz yang lurus ceramahnya. Kayak saya cuma hanya ya ilmu aja. Besok sekalinya Bu diundang kayak begini. Semoga ahli kelas mah kagak kali ya. Sampai mana tadi tuh? Sunnah itu kata ahlul hadis ada 3. Pertama namanya sunnah qauliyah, yang kedua namanya sunnah fi'liyah, dan yang ketiga namanya sunnah takririyah. Sunnah qauliyah itu Nabi kita cuma hanya menyabdakan saja tanpa mempraktikkan. Kalau sunnah fi'liyah Nabi itu langsung mencontohkan, ngucapin juga, praktekin juga. Apa contohnya? Kayak Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kalau kalian sholat, maka sholatlah kayak saya sedang melaksanakan sholat. Akhirnya kita tahu, oh gerakan takbir tuh ngangkat tangan kayak begini. Oh yang namanya ruku tuh seperti ini, seperti ini. Itu gerakan-gerakannya hasil dari musalsal, mata rantai. Sahabat ngelihat Nabi, tabiin ngelihat sahabat, tabiut tabiin ngelihat tabiin, terus sampai kemudian ke bawahnya sampai ke kiai-kiai kita dan ke guru-guru kita. Makanya penting belajar sama kiai yang nyambung sanadnya, silsilahnya, karena dia ngeliat dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, sampai terus ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kagak penting kita ngaji di YouTube. Ini karena banyaknya media kita sekarang majelis taklim banyak yang ditolak Pak Bu. Udah Pak jangan pakai ngadain majelis taklim. Sekarang ngaji di YouTube gak cukup. Ilmu apa dan ustadz mana yang kagak ada di YouTube? Ceramah apa yang kagak ada di YouTube? Semuanya ada. Akhirnya
orang jadi males buat silaturahim kumpul di majlis. Padahal kalau datangnya di majlis pahalanya kan luar biasa Bapak Ibu. Silaturahim sama tetangga yang mungkin kita nih kan nggak ketemu setiap hari. Subuh udah berangkat. Orang kerja semua kan kita ya. Subuh berangkat. Masih gelap banget. Baru assalamualaikum, assalamualaikum, udah langsung kabur. Kita pulang lagi kapan? Pulang lagi jam 9 malam. Masih alhamdulillah ada yang sampai jam 11 malam baru sampai. Orang udah pada tidur gitu ya. Dia baru pulang. Sampai kagak ketemu sampai 1 tahun pun. Ada yang kayak begitu. Artinya kalau kagak kayak begini momennya silaturahim jadi hilang. Tuh. Padahal yang menyebabkan kita ini berkah rizki, berkah anak, berkah keluarga, berkah lingkungan, karena saking banyaknya kita intens ketemu nih sama orang-orang. Silaturahim kayak begini, man ahabba ayyub satalahu fi rizki, kata Rasulullah. Siapa yang pengen Allah panjangkan umurnya, luaskan rizkinya, fal yasil rahimah, maka sering-sering kumpul sama orang. Pak sehat, biar kata cuma negur doang. Sapa, Bu sehat Bu, alhamdulillah. Kerudungan kayaknya baru itu. Udah lunas apa belum itu Bu? Gitu ya. Kayak begitu. Nah itu sunnah, namanya sunnah apa? Sunnah fi'liyah. Nabi ngomong dan langsung gerakin nyontoin sholat. Ada lagi sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu Nabi enggak mengiyakan dan Nabi enggak ngomong enggak. Nabi cuman senyum-senyum doang. Itu dilakukannya sama sahabat dan disaksikannya sama Nabi. Itu namanya sunnah takririyah. Contohnya apa? Dulu sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an dengan Sayyidina Hudzaifah al-Yamani itu diutus sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Perbekalannya habis. Di padang pasir itu ada biawak. Diambil sama Sayyidina Hudzaifah al-Yamani, dimakan sama beliau. Sementara Sayyidina Ali bertahan sama pendapatnya, saya mah kagak mau makan. Kenapa? Teks hadisnya kagak ada. Sesuatu yang kagak ada teks hadisnya dan kagak ada dalilnya, maka kemudian disimpulkannya jadi haram, padahal belum tentu. Nih, jadi belum tentu segala amal perbuatan yang Nabi kagak melakukan akhirnya jadi sesuatu yang haram, atau bahasa tren yang sering kita kenal dan diperdengarkan sama masyarakat kita, bid'ah. Bid'ah ini rata-rata bid'ah gitu ya. Akhirnya jadi kagak mau ini duduk bareng, bid'ah. Lah makan kayak begini bid'ah, kagak disediain. Ini kayak ikan cupang ya. Ya kali kalau ada susu yang dingin mah enak. Jangan pakai diri Pak, udah kagak usah, kagak apa-apa. Nah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Hudzaifah al-Yamani Pak, debat diskusi, akhirnya Sayyidina Hudzaifah al-Yaman dia makan biawak, sementara Sayyidina Ali nggak makan biawak. Pulang dari Yaman kembali kepada Rasulullah, ngadu ini, wahai Rasulullah, kami di jalan itu berdiskusi, berdebat tentang makanan yang kami makan, yaitu al-dob. Ad-dob itu biawak. Apakah biawak itu halal? Apakah biawak itu haram? Karena kami nggak pernah engkau bersabda tentang masalah biawak. Akhirnya Rasulullah itu cuma hanya senyum-senyum doang. Wa ma aqarrahu Hudzaifatul Yaman, yang diputuskan sama Hudzaifah al-Yaman dengan cara makan, Rasulullah senyum, enggak mengiyakan, enggak mentidakkan. Begitu juga dengan Sayyidina Ali yang enggak makan.
Nabi cuma hanya senyum, enggak mengiyakan dan tidak mentidakkan. Ini diambil kesimpulan sama ahlul hadis sebagai sunnah takririyah. Boleh nggak akhirnya kita sekarang ini makan biawak? Pertanyaannya itu. Untuk kita sekarang kena Nabi kagak mengiyakan dan tidak mentidakkan. Sekarang ini kalau ada yang jualan sate biawak, kira-kira kita pada beli apa kagak? Lah pada bingung. Senyumin. Lah senyumin aja tukang dagang katanya. Saya kalau ngikutin fatwa daripada guru-guru saya, yang di Indonesia biawaknya itu haram. Kenapa haram? Karena hidupnya di dua alam. Adapun biawak yang ada di Timur Tengah, Pak, itu hidupnya cuma hanya satu alam, di padang pasirnya doang. Ada kajian yang bilang kayak begitu. Akhirnya saya kagak pernah beli-beli yang namanya minyak biawak sama sate biawak sampai sekarang. Karena udah mulai banyak dijualin. Mulai dari Perwira, Pak. Ya. Giant yang dulu ditutup sekarang jadi bioskop juga banyak banget. Pak Ustadz, kalau buat obat boleh apa kagak Pak Ustadz? Kalau Bapak Ibu ikut kajian kitab namanya kitab Fathul Qoribil Mujib karyanya Abil Qasim Al-Ghazi, itu disebutkan bahwa ada hal daruroh atau darurat yang kita kenal, yang diperbolehkan kita memakan sesuatu yang haram, dengan catatan kalau kita udah berobat semua obatnya kagak tersedia yang halal semuanya udah habis, itu solusi terakhir biawak, baru silakan. Maka sesungguhnya orang yang tadi umurnya udah 40 tahun tapi kagak sadar juga makin banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia sedang booking seat untuk tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Nih, yang udah umur 40. Jangan sampai maksiat kita jauh lebih tinggi dibanding ketaatan kita. Sekarang yang udah umur 40, kita umur 50 apalagi, gitu ya. Yang umur 60 apalagi, jangan semakin tua semakin menjadi. Semakin tua sekarang nyawernya makin kenceng banget, dangdutannya makin kenceng banget itu. Tetangga sampai keberisikan, biarin katanya aki-aki. Nyenengin katanya aki-aki. Banyakin baca Quran sama pegang tasbih, gitu ya. Itu udah umur 40 harus banyak nyempatin diri buat ke masjid. Umur 40, 50 harus nyempetin waktu buat duduk sesekali di majlis taklim bareng, silaturahim sama tetangga-tetangga. Jangan sampai kagak, Pak. Kenapa? Kalau udah mati, kita udah apa? Udah kagak bisa minta lagi sama Allah. Sampai pengen berbuat baik aja, Pak, itu sampai kagak boleh sama Allah. Udah mati, pengen balik lagi ke dunia, ngambil kesempatan ya Allah, pengen berbuat baik, pengen sedekah, pengen ngaji, pengen sholat, pengen semua amal ibadahnya, sampai kagak dikasih sama Allah biar satu detik pun. Walau di akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha, Allah kagak bakalan sedikit pun ngasih dispensasi, mundurin waktu buat orang yang udah meninggal dunia. Padahal yang meninggal dunia yang ada di alam barzakh itu ngomongnya apa? Laula akhartani, ya Allah, sekali barang semenit dah engkau tunda itu kematian saya, kau bangkitkan saya dari alam barzakh ini, la asaddaq wa akun minas salihin, saya bakalan nyantunin anak yatim malam ini. Kata orang-orang yang di alam barzakh, saya bakalan apa? Saya bakalan rajin banget dah ke masjid.
Saya bakalan berbuat baik dah sama tetangga saya yang kemarin jutek banget saya sama tetangga. Saya bakalan tegur sapa sama tetangga saya. Tapi apa? Dijawab tadi sama Allah. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ada bisa. Tuh, sampai sebegitu. Maka nikmah sihah wal afiyah itu luar biasa, Pak. Dengan begini kita jadi apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan saya, kita udah dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketemu dengan 1445 Hijriah. Selain kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus juga punya banyak bekal buat kehidupan kita yang akan datang. Jangan dunia mulu, dunia. Kalau dunia kita kejar kagak ada habis-habisnya. Semakin dikasih kita sama Allah Subhanahu wa taala, itu semakin kagak puas. Kata Nabi kita Muhammad, laumala'a kama bani Adam, seandainya mulutnya anak-anak Adam ini itu dipenuhi dahaban, emas, itu dia bakalan lasa ala dahaban akhar, bakalan minta emas lagi. Udah kaya masih minta kaya lagi, kayaknya belum cukup. Bapak udah punya bini satu, pengen bini dua. Didengar Pak Awan loh. Ya. Udah punya mobil satu, ngelirik tetangga, pengen punya mobil dua. Punya rumah udah alhamdulillah gedong, cakep, selenderannya kita juga alhamdulillah nyaman, kagak ada bocor-bocornya. Masih ngeluh baik kita. Pengen yang lebih bagus lagi. Kalau bisa mah yang di Pondok Indah itu kita bisa beli yang harganya 25 miliar gitu ya. Itu manusia. Jadi kalau ngejar-ngejar kayak begitu Pak, kagak ada habisnya. Makanya apa? Mumpung ini dikasih umur panjang, yuk yang kedua nih ambil perbekalan buat akhirat kita, jangan buat dunia doang. Banyakin baca Al-Quran. Bapak Ibu kalau buka lagi biografinya almarhum presiden kita Pak B.J. Habibie, itu saya baca, Masya Allah luar biasa menurut saya ya. Luar biasanya beliau di akhir hayatnya itu ketika diwawancarai, ternyata beliau punya amalan seringkali puasa Senin Kemis yang nggak pernah putus, Pak B.J. Habibie. Dan yang kedua, beliau punya amalan rutin di hari tuanya, itu selalu bangun di sepertiga malam dan kemudian selalu membaca Al-Quran meskipun cuma hanya 1 lembaran. Pas ditanya beliau itu, kenapa wahai Pak Presiden, ketika diwawancarain, saya kalau boleh milih di hari tua saya pengennya dulu saat muda itu belajar agamanya pengen lebih dalam dan pengen lebih baik, biar tua saya ini perbekalan akhiratnya jauh lebih banyak dibanding sekarang ini. Itu kata Pak B.J. Habibie. Ternyata ketika beliau di Jerman itu Pak, padahal otaknya Pak B.J. Habibie itu IQ-nya udah di atas rata-rata Pak. Berapa IQ-nya Pak B.J. Habibie? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kita ini kalau di tingkat ASEAN, saya lihat itu di Google berita ASEAN peningkatan IQ orang Indonesia, kalau di peringkat dengan negara-negara ASEAN kita masih ada di peringkat 10 Pak Bu, masalah IQ kita. Siapa yang tinggi di nomor 1, di nomor 2? Thailand sama Singapura. Padahal itu Singapura, ya Singapura negaranya kecil betul. Seandainya kita nih orang Indonesia semuanya serentak pengen kencing kebelet gitu ya, kita kencingin negaranya banjir itu. Memang negaranya kecil ya, Islamnya sedikit lah, kiai kita mau ke sono aja sampai ditolak, kagak diterima. Itu Saddam Hussein pakai jadi ya itu
Pak B.J. Habibie ketika di Jerman, ternyata sebegitu cerdas dan hebatnya Pak B.J. Habibie, Bapak Ibu, itu beliau masih peringkat 3 otaknya dan kecerdasannya kalah sama orang Yahudi. Makanya kalau Bapak Ibu baca di Al-Quran itu banyak banget orang Yahudi disebutin di dalam Al-Quran, bahkan kecerdasannya juga luar biasa. Padahal mereka nggak sholat, mereka kagak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka nggak baca Al-Quran. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah Pak B.J. Habibie komunikasi tuh sama temennya yang peringkat 1 IQ-nya dan peringkat 2 IQ-nya dari orang-orang Yahudi, itu ditanya sama Pak B.J. Habibie apa rahasianya sampai orang Yahudi ngamalin apa yang orang Islam jarang amalin. Apa kata orang Yahudi? Yusuf, panggil Yusuf ya. Saya itu cerdas kayak gini, rahasianya sebenarnya ada di agama itu. Lah, apa? Kata mereka, kami itu orang-orang Yahudi dikasih kecerdasan di abad sekarang ini. Pertama, kata mereka nih, kami setiap sepertiga malam itu kami bangun. Ngapain? Kencing. Nah, kita itu mah. Kami bangun, kemudian kami mandi. Kemudian kami pakai baju yang paling bagus. Kemudian kami pakai minyak wangi. Setelah itu kami baca kitab sucimu. Pak, kagak beriman, kagak pernah sholat, tapi dia percaya betul bahwa Al-Quran itu mukjizat. Dia bangun di sepertiga malam, dia mandi, dia pakai pakaian yang bagus, dia muliakan Al-Quran, dia baca. Tuh kata orang Yahudi, ternyata itu Al-Quran yang membuat otak kami secerdas sekarang ini. Pak B.J. Habibie dengar itu, mindsetnya langsung diubah. Besoknya sampai akhirnya hari tua meninggalnya, itu menjadi amalan rutinnya Pak B.J. Habibie. Jadi bangun terus beliau sepertiga malam, beliau sholat tahajud, kemudian beliau pakai pakaian yang paling bagus, beliau pakai minyak wangi, kemudian beliau baca Al-Quran. Setelah kemudian beliau lakukan itu, ternyata orang Yahudi tadi yang peringkat 1 dan peringkat 2 kalah sama Pak B.J. Habibie. Maka pernah itu Pak B.J. Habibie otaknya ada yang nawar 2 miliar, cuman secuilan doang. Kalau boleh disuntik, diambil, kemudian disuntikan lagi ke orang yang mohon maaf opon misalnya, gitu ya, itu berani bayar 2 miliar. Baru secuilan doang otaknya Pak B.J. Habibie kalau diambil. Itu dari mana? Mukjizat Al-Quran. Kitanya udah banyak ninggalin Al-Quran ya, dan kitanya juga kagak pernah ngerasa bersalah dan berdosa ketika Al-Quran juga banyak dihinakan sama orang, pada anteng-anteng aja, ada diam-diam baik. Al-Quran kita dibakar di Swedia, diinjak, senyum aja umat Islam, kagak ada marah-marahnya. Negara Islam terbesar ini kita di Indonesia, kagak ngasih gerakan apa-apa, malu kita, gitu ya. Makanya kemudian sampai sekarang ya kayak begini kondisinya, ya kayak begini lah, karena kita menelantarkan Al-Quran. Giliran LGBT itu yang kemarin pada mau apa? Mau kumpul di Senayan, kasihan itu ya. Ya Allah, diskusinya panjang bener. Sama Coldplay kemarin lagi ya, rame banget. Coldplay berapa itu tiketnya? Di ring 1 11.500.000 satu orang. 2 orang suami istri udah bisa umroh. Coba kalau ngaji tuh, kalau ngaji coba suruh Pak besok nih panitia ya, yang hadir tabligh akbar Muharram harus bayar tiket yang paling depan nih 11.500.000. Besok agak datang. Padahal ngaji enak banget, beda sama konser. Nah itu tuh dari tadi sampai susu ada,
kopi ada, susu lagi ya jeruk ada, apa gue ada tadi. Iya, di sini juga ada aja. kan cupang. Iya. Rokoknya ada, saya SE. Ya disediain itu sama panitianya, ada lagi semuanya gitu ya. Coba kalau konser 11.500.000 kita kan beli itu, ada yang dikasih kagak, cuman kertas doang, tiket masuk 11.500.000, duduk deh paling depan kagak dapat apa-apaan. Yang paling belakang itu harganya 900.000, yang kelihatan temen mic-nya doang. 900.000 itu mic-nya doang kayak begini nih, sambil diri, kagak dapat snack, kagak dapat minum, kagak dapat aqua, kagak dapat jeruk. Lah ibu-ibu dari iya, lah ibu-ibu dari tadi selonjoran udah enak banget tuh. Dapat jeruk. Ya, tapi herannya gitu, kalau sama agama kita kagak mau orang begini doang. Kalau disuruh bayar semuanya, oh enggak. Lah kalau ustadz nih pada apa? Minta bayaran, itu kita pada dicurigain mulu. Saya jadi ustadz kagak ada ikhlas-ikhlasnya. Ya ustadz meres pada meres, minta mulu. Gitu ya. Guru TPQ kita itu hampir semuanya saya suarakan ini guru-guru TPQ biar besok mah biar pada gemukan. Lah iya, habisnya guru-guru TPQ layah ya walayamut, hidup enggak mati enggak. Lah iya, hampir semuanya nggak di perumahan, nggak di kampung. Ya Pak, ya Bu. Lah guru TPQ itu ngajar anak 30 orang, sebulan 20.000. Di sini mah kayaknya 50.000 di sini mah. Ada guru TPQ di sini, Bu. Tunjuk tangan, Bu. Ini biar saya belain ya. 50.000, 20.000 dah. Ngajar 30 orang. Itu liburnya cuma hari Ahad doang kan ya? Kalau enggak Sabtu sama Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat masuk. Itu 20.000 kalau dibagi berapa berarti? 22 hari dah. Gitu ya. Berarti per harinya berapa? 1.000 kurang. Ya 600 perak. Lah sekarang 1.000 cuma dapat kopi kok 3. Ya, coba giliran yang les, mohon maaf, bukan kagak berarti betul dunianya. Yang ngelesin IPA, yang ngelesin bahasa Inggris, yang ngelesin matematika. Padahal kita nggak pernah dengar ada orang saat sakaratul maut kemudian ditompok di kupingnya apa 1 kali 1 ada? Lah kagak ada, tapi sekalinya les. Itu yang ngajarin matematika seminggu 2 kali. Saya tanyain sama guru matematika itu, Pak, kalau les seminggu 2 kali itu dikasihnya berapa? Alhamdulillah Ustaz, 1 juta. Juta. Lah besok ibu-ibu TPQ ini yang ngajar 100 kagak minta lagi sama bapak. Ya. Ya gitu. Kita giliran sama agama dicurigain mulu kayak begitu. Akhirnya agama kagak pernah hidup. Agama itu kagak bakalan kuat kalau kagak ada sokongan orang-orang yang dermawan. Kalau orang-orang kaya yang pelit semuanya, hancur agama, Pak. Sayyidah Khadijatul Kubra itu sampai di akhir hayatnya beliau bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, wahai suamiku, seandainya agama Islam ini belum sempurna sementara hartaku habis, aku rela, aku redho, tulang belulangku kau gali dari kuburanku kau jual kalau memang itu ternyata laku untuk perjuangan Islam. Sampai sebegitunya Pak Sayyidah Khadijah. Lah kita mah kagak kan ya, ada ibu-ibu pas lagi ngaji disuruh nyopotin gelangnya. Lah kagak ada. Nah ini masjid kita besok mau ngadain pembangunan buat toiletnya sama WC-nya belum kebeli. Ibu-ibu yang punya gelang copotinmu. Lah kalau kayak begitu besok mau udah pada kagak ada yang mau ngaji. Ya.
Ini logika ini harus kita bangun ini, jangan pengen rugi kalau datang ke majelis ilmu. Memang kalau datang ke majelis ilmu kita banyak berkorban. Didik anak buat belajar agama itu perlu tabungan akhirat kita dan kagak murah, memang mahal. SBIT berapa sekarang? Mahal. SMP IT, SMA IT, pokoknya yang IT sekarang mahal. Ya, kenapa mahal? Akibat gara-gara sebab yang sekolah-sekolah muridnya pada ikhlas, juga wali muridnya lebih ikhlas lagi. Iya, MI itu madrasah-madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah yang gratis. Itu hampir muridnya kagak ada. Kenapa? Gurunya juga katanya ngajarnya sembarangan, asal dia sempet ya masuk, dia kagak sempet ya kagak masuk. Itu kan guru kayak begitu gara-gara dia kagak dikasih apa-apa. Ya, orang mah biar apa? Biar sama-sama saling ngerti. Kata Rasulullah, tahadu, saling memberi, maka akan saling timbul rasa kasih sayang, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Itu maka nggak bisa nih Ustadz berdiri sendiri kalau kagak ada sokongan dan dukungan jamaah. Bapak RW kagak bisa berdiri sendiri kalau kagak ada dukungan dari para warganya. Panitia kagak bakalan semeriah ini kalau kagak ada sumbangsih dari orang-orang yang dermawan yang ada di sini, gitu ya. Dan orang yang dermawan di sini juga nggak bakalan dia mendapatkan pahala yang besar kalau kagak ada fasilitas yang kayak gini. Makanya mumpung ada nih di lingkungan-lingkungan kayak kita kayak begini, fasilitas PHBI dan lain sebagainya, kita masih bisa bantu. Jangan sampai nggak kita bantu. Biar kata cuma 1.000-2.000 kita keluarin. Biar kata cuma hanya air mineral yang kita kasih sama panitia, kasihin. Jangan sampai enggak. Insya Allah lingkungan kita menjadi lingkungan yang berkah, yang menjadi lingkungan penuh dengan cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bapak Ibu, lain pesan saya tadi menggunakan sebaik-baiknya umur kita dan memperbanyak bekal diri kita. Yang terakhir, di lingkungan kita banyak juga orang-orang yang dia nggak mampu mungkin secara finansial. Muharram itu sebenarnya adalah momen untuk kita membangun ekonomi umat. Kenapa? Karena Rasulullah hijrah itu dari Mekah ke Madinah, beliau membangun ekosistem baik negara, baik militer, baik sosial, baik ekonomi. Semuanya itu dibangun sama Rasulullah ketika mulai dari apa? Hijrahnya Mekah ke Madinah. Buktinya Rasulullah saat hijrah sampai ke Madinah itu yang pertama kali Rasulullah persaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Setelah Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, Rasulullah juga kemudian cari ladang-ladang yang itu bisa untuk digunakan untuk ditanami kurma-kurma dan kemudian hasilnya dibagi oleh masyarakat Madinah. Maka kita kenal ada perkampungan yang di situ kemudian kurmanya luar biasa. Disebut kampungnya Kampung Bayruha atau Kebon Bayruha. Kalau di Madinah Al-Munawwarah itu hasilnya semuanya buat warga-warga. Nah ini kita perhatiin, kita punya tetangga, kita punya saudara yang mungkin secara ekonomi meskipun rumahnya alhamdulillah ada di Taman Duta yang udah lunas gitu ya, tapi dia mungkin secara ekonomi sehari-harinya nggak mampu. Kita lihat, jangan sampai kuat kali dia dapurnya kagak ngebul, kalau cuman hanya semangkok 2 mangkok bawain. Kata Rasulullah, idza tabakta marokotan fa'aktir ma'aha. Kalau kamu masak, apalagi masak-masak yang berkuah, banyakin kuahnya.
Tapi jangan gara-gara baca teks hadis ini yang disuruh bawain kuahnya, jujur banget. Kuah doang. Ya Allah, tetangga gua kesian banget kagak makan. Gua lihat itu kagak ada yang ngepo, apa gak dimakan itu dapurnya. Bawain tetangga sop. Kuahnya doang. Dagingnya. Gitu. Iya. Itu tetangga kita perhatiin kayak gitu. Kenapa kita harus perhatiin tetangga-tetangga kita, lingkungan kita? Karena ini dia nanti yang bakalan bersaksi buat kematian kita. Saudara kita, emak kita, bapak kita, kakak, adik kita yang tinggal di sini belum tentu langsung tahu kondisi kita sekarang. Dan kita sakit di sini pertama kali, yang kemudian jenguk, yang tetangga nempel banget. Makanya jangan pelit-pelit dan jangan galak-galak sama tetangga. Tetangga judes banget. Ditanya sama mana? Oke, gua nggak disahut sama dia. Ya, disapa, mana? Langsung ada yang mohon maaf, ada yang sampai sekarang ini udah mau ketemu lebaran lagi, Bu. Itu kalau nyari gangnya kagak mau yang deket sama dia. Jalan nih rumahnya di sini nih. Ada dia di sono, itu lebih baik muter meskipun jauh. Ya, ada yang kayak gitu, muternya udah jauh daripada gua ketemu sama dia. Udah mau ketemu sama lebaran lagi, masih begitu aja. Jangan. Kenapa? Nanti itu tetangga kita yang bersaksi. 2 orang tetangga kita bersaksi akan kebaikan kita saat kita meninggal dunia. Wajabat selahul jannah, kata Rasulullah. Itu tetangga pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya sesuai ini dengan tema kita. Ayo sama-sama kita tingkatkan kepedulian kita buat lingkungan kita, masjid kita, TPQ kita, tetangga-tetangga kita, anak-anak kita, pergaulannya juga dilihatin. Jangan sampai keliru. Sekarang ajaran udah banyak banget. Ya, pokoknya yang udah nyimpang-nyimpang jangan pakai diikutin lagi. Meskipun gelarnya udah Syekh, ya no Syekh Panji. Iya. Sampai banyak banget itu rekeningnya katanya sih udah dibekukan tuh 300 miliar. 300 miliar. Dulu Habib Rizik nggak sampai 300 miliar itu kekayaannya. Pas beliau pulang dari Indonesia, rekeningnya dibekukan, istrinya rekeningnya dibekukan, anaknya dibekukan, mantunya dibekukan. Lah ini udah jelas-jelas nyimpang, udah jelas-jelas nodain agama, terus juga duitnya kagak ketahuan dari mana sumbernya. 300 juta masih aman-aman weh. Ya, ini direkam lagi ya? Biarin yang biar sampai ke dia. Ini kesel banget kita. Murid-muridnya udah pada berseliweran ini ngasih ajaran-ajaran gak benar. Adan udah dengan gaya-gaya proklamasi Allahu Akbar. Ngapain jadi buat? Adan biasa udah kayak Bilal bin Rabah kita. Segala sholat, muharraman, dia kan muharraman undang apa? Undang orang-orang Yahudi. Ya, pada dulu toleransi agama, kebablasan toleransi agama kayak gitu. Ya, Allah Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, itu aja mungkin menjadi ilmu dan bekal. Mohon maaf segala kekurangan dan kecelakannya. Kebodohan semuanya datang dari saya, yang benar semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan? Kalau susu datang di akhir, Pak, itu mah apa bully biasanya, Pak. Dibawa aja deh, Pak. Ya, saya tutup Ibu Bapak semuanya, semoga berkah manfaat dunia akhirat yang sudah kita sumbangkan untuk acara ini semuanya menjadi amal soleh kita, anak-anak kita yang hari ini malam ini kita saat ini, semoga terus bisa mendoakan kita, keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, suami kita menjadi suami yang betul-betul bertanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya, dan ibu-ibu sebagai istri juga bertanggung jawab untuk kehormatan rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya.
Kita berdoa semoga lingkungan kita penuh dengan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ala ma nawaina wa ala ma nawassalam shalih. Wa'afana ya karim, wa'afana ya karim, wa'afana ya rahman, wa'afana ya rahim. Allahumma bihaqqil fatihah, bisirril fatihah, wa bimu'jizatil fatihah, wa biman unzilat alaihi suratul fatihah. Ya kharijal ham, ya kashifal gham, ya manni abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, wa'allimna ma yanfa'una, warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid-din, wa'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna kama 'allamta Adam, wa fahimna kama fahamta Sulaiman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mujib ya Mu'in ya Rahim ya Wadud, abdina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika man siwak. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna murafaqata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannah bihaqqika wa haqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi rahmah ya Muhammad ya Nabi rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina lituqda hawaijuna. Silahkan disebutkan hajat keinginannya. Ya arhamar rahimin, Allahumma rahmatuka arja indana min a'malina wa maghfiratuka awsa' min junubina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Hamd syakirin, hamdan mu'abbin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma irfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wa syu'ul mukhtalif wa syada'id wal ihana ma dhahara minka wa ma batan min baladina khassah wa min buldanil muslimina 'amah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.